Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fitra Meharmi Siregar, guru kimia SMA Negeri Mapatunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Saya alumni guru penggerak angkatan 8 dan School Leadership Workshop batch 8 RAN 15. Berbekal pengetahuan dari kegiatan guru penggerak, SLW, pengembangan kompetensi, diskusi dengan rekan sejawat, dan masukan dari atasan, maka saya melakukan praktik baik dengan memanfaatkan video pembelajaran interaktif dalam pelaksanaan Assessment as Learning dengan menggunakan metode PART, di mana PART adalah akronim dari perencanaan, aksi, refleksi, tindak lanjut. Situasi pertama, paradigma guru tentang asesmen belum berubah sesuai dengan paradigma asesmen pada kurikulum Merdeka. Jika pada kurikulum sebelumnya asesmen berfokus pada assessment of learning, maka pada kurikulum Merdeka asesmen tidak hanya dimanfaatkan untuk melihat pencapaian hasil belajar, melainkan dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran itu sendiri. Situasi selanjutnya, jaringan internet di SMA Negeri Mapatunggul Selatan sudah tersedia dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memanfaatkan teknologi sebagai pendukung dari proses pembelajaran. Selain itu, seluruh murid di SMA Negeri Mapatunggul Selatan sudah memiliki HP. Namun pemanfaatannya masih jauh untuk kepentingan pembelajaran. Murid cenderung memakai HP untuk melihat konten-konten hiburan. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mampu membuat konten menarik, salah satunya adalah video pembelajaran interaktif untuk menarik atensi murid. Selama menjalankan praktik baik, saya menghadapi beberapa tantangan, baik itu dari saya maupun dari luar diri saya sendiri. Tantangan yang berasal dari diri saya yaitu saya kurang mumpuni dalam membuat video pembelajaran interaktif. Namun hal itu dapat saya atasi dengan beberapa solusi, antara lain yang pertama, saya menonton video pembelajaran yang telah dibuat oleh orang lain yang dapat saya jadikan sebagai referensi dalam membuat video pembelajaran. Yang kedua, saya mempelajari tutorial dalam membuat video pembelajaran interaktif. Yang ketiga, saya meminta saran dari rekan sejawat terhadap video pembelajaran yang telah saya buat. Selain itu, tantangan yang saya hadapi adalah kurangnya waktu untuk mengembangkan video pembelajaran. Hal ini dikarenakan padatnya tugas saya sebagai seorang guru. Namun, saya dapat mensiasati dengan membagi waktu untuk setiap tugas dengan sebaik-baiknya. Tantangan yang saya hadapi di luar dari diri saya, yang pertama, belum berubahnya paradigma guru tentang asesmen. Yang kedua, siswa tidak selalu memiliki kuota internet, di mana kuota internet ini diperlukan untuk mengakses video pembelajaran interaktif yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle. Yang ketiga, siswa belum terbiasa menggunakan HP untuk proses pembelajaran. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, maka saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berdiskusi untuk memperoleh solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah. Untuk mengatasi tantangan keterbatasan kuota internet pada murid, maka saya memberi solusi dengan memberikan hotspot dari HP saya sendiri. Kemudian saya terus-menerus melakukan pembiasaan dan pendampingan kepada murid dalam penggunaan HP untuk kegiatan pembelajaran. Langkah pertama yang saya lakukan adalah perencanaan, di mana pada perencanaan saya melakukan analisis kurikulum dan kebutuhan untuk melaksanakan Assessment as Learning menggunakan video pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah tahap aksi, yang dimulai dengan membuat video pembelajaran. Sebelumnya, saya membuat media pembelajarannya menggunakan Canva, kemudian saya melakukan rekam layar ketika menjelaskan isi media, sehingga menghasilkan sebuah video pembelajaran. Kemudian saya memproses video pembelajaran yang telah dibuat menjadi interaktif dengan memanfaatkan Edpuzzle. Pada Edpuzzle, kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi dan tujuan pembelajaran untuk dijawab peserta didik. Selanjutnya, saya melakukan revisi pada bagian-bagian yang diperlukan setelah melakukan refleksi dan diskusi bersama rekan sejawat. Selanjutnya, saya memanfaatkan video pembelajaran untuk Assessment as Learning sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah dirancang. Di akhir nanti kita akan menggunakan aplikasi Edpuzzle sebagai
assessment as learning. Paham sampai di sini? Ketika melakukan asesmen as learning menggunakan video pembelajaran interaktif, maka siswa diminta login terlebih dahulu. Setelah itu, siswa mendengarkan penjelasan materi dari video dan menjawab soal-soal yang muncul dalam video tersebut. Pertanyaan yang diberikan dapat berupa esai maupun pilihan ganda. Setiap jawaban siswa akan terekam dalam situs Edpuzzle, dan jawaban yang benar dan salah akan memberikan respon yang berbeda. Selama siswa menonton video pembelajaran dan menjawab soal, saya akan berkeliling kelas untuk memantau aktivitas siswa secara langsung. Saya menampilkan skor capaian mereka di depan kelas dan memberikan feedback atas jawaban siswa. Terakhir, saya menanyakan perasaan mereka setelah melakukan asesmen as learning dengan menggunakan video pembelajaran interaktif. Selain melakukan refleksi diri, saya juga mempertimbangkan testimoni siswa setelah belajar menggunakan video pembelajaran interaktif untuk asesmen as learning. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dilengkapi dengan penjelasan materi, contoh soal, dan latihan. Maju terus MP Kimia. Belajar menggunakan aplikasi ini sangatlah menyenangkan karena terdapat beberapa contoh soal dan kita menjawabnya secara langsung dan secara umpan balik dan membuat kita tahu kesalahan dan kelemahan kita terhadap pembelajaran tersebut. Hanya itu yang saya rasakan pada pembelajaran ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Mei. Langkah terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut saya lakukan tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya juga mendiseminasikan praktik baik yang saya lakukan pada rekan sejawat di sekolah dengan menjelaskan langkah-langkah praktik baik yang telah dilakukan serta memberikan contoh bagaimana cara membuat video pembelajaran interaktif menggunakan Edpuzzle dan memanfaatkannya sebagai asesmen as learning. Terima kasih Bu Mai atas diseminasinya hari ini. Sebagai wakil kepala sekolah, saya melihat adanya peningkatan motivasi belajar siswa. Pemanfaatan video pembelajaran interaktif untuk asesmen as learning ini selain memberikan manfaat untuk meningkatkan hasil capaian belajar siswa, juga membiasakan siswa untuk memanfaatkan HP demi kepentingan pembelajaran. Setelah mendengar diseminasi dari Bu Mei, saya merasa video pembelajaran yang sebelumnya kita gunakan hanya sebagai media pembelajaran itu ternyata juga bisa digunakan sebagai asesmen pembelajaran bagi peserta didik. Hasil refleksi terhadap praktik baik yang telah saya lakukan, saya menyadari beberapa hal. Di antaranya, kemampuan saya dalam membuat video pembelajaran masih terbatas sehingga saya perlu latihan untuk membuat video pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kemudian saya perlu mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan video pembelajaran yang menarik bagi siswa. Selanjutnya, pemanfaatan video pembelajaran interaktif untuk asesmen as learning perlu dikelola lebih baik lagi. Saran dan masukan dari rekan sejawat akan dijadikan pertimbangan untuk pemanfaatan yang lebih efektif. Setelah memanfaatkan video pembelajaran interaktif untuk asesmen as learning, terlihat aktivitas dan motivasi belajar siswa meningkat. Hal ini ditandai dengan peningkatan capaian hasil belajar siswa. Kemudian, pemanfaatan video pembelajaran interaktif untuk asesmen as learning juga membantu saya dalam melihat perkembangan belajar murid yang beragam. Asesmen as learning pada video pembelajaran interaktif juga dapat membantu siswa mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Hal ini dapat dilihat dari feedback pada Edpuzzle yang dituliskan oleh guru sehingga siswa dapat mengakses di akun masing-masing. Terakhir, rekan sejawat menjadi lebih menyadari bahwa asesmen bukan hanya digunakan untuk melihat hasil belajar, melainkan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Proses yang saya lakukan pada praktik baik membuat saya mendapatkan pelajaran bahwa kolaborasi dan komunikasi dengan rekan sejawat sangat penting. Kemudian saya perlu meningkatkan kompetensi dengan konsisten sebagai seorang guru. Terakhir, video praktik baik ini saya tutup dengan kalimat, guru adalah pengajar yang belajar.